Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama kami dalam program Sapa Jabar. Sebuah program yang menyapa Anda, warga Jawa Barat, tentang isu atau kemudian tema-tema menarik yang terjadi di sekitar kita. Dan memang di era pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 memang format wawancara atau talkshow kita berbeda karena kita dianjurkan untuk melakukan physical distancing. Jadi kita melakukan komunikasi jarak jauh. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang santai, berbincang juga tentang bagaimana di era 2020 adanya pandemi COVID-19 ini ada juga yang memang kena dampaknya atau kemudian menurunkan targetnya, yaitu Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Jawa Barat, dan sudah hadir kepalanya atau Pak Widi yang biasa saya sapa, Pak Hening Widiatmoko atau Pak Widi. Pak Widi, apa kabar? Alhamdulillah, baik Kang Nova. Oke, baik. Pak, kita tahu, kita langsung to the point, Bapenda juga kena dampaknya. Artinya ada kemungkinan-kemungkinan terkait penurunan pendapatan, khususnya dari kendaraan bermotor. Benar begitu, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya memang kita harus menghadapi situasi yang tidak biasa dan bahkan ini adalah sesuatu yang tidak kita duga akan terjadi. Di tahun 2020 ini, pandemi COVID-19 membuat semua unsur dalam kehidupan seluruh dunia mengalami dampak yang terasa sekali, termasuk dari kami di Badan Pendapatan Daerah, tentu harus mengikuti kondisi yang diperintahkan oleh baik dari Presiden, dari Kementerian, maupun dari Pak Gubernur, maka kebijakan-kebijakan harus disesuaikan. Termasuk adanya kenyataan bahwa kita berhadapan dengan situasi yang sangat sulit bagi kita untuk dicegah, dihindari, yaitu berkurangnya pendapatan. Pendapatan pajak daerah provinsi itu berkurang secara drastis karena kita tahu sendiri ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan ada instruksi untuk di rumah saja. Betul. Nah, ketika di satu sisi di rumah saja ada pembatasan sosial berskala besar, banyak sektor-sektor ekonomi yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor itu ikut tutup. Dan kita kena dampaknya, penurunan pendapatan. Oke, baik. Tapi tentu ini tidak menyurutkan semangat dari Bapenda sendiri untuk meningkatkan pendapatan, Pak. Strategi apa sebetulnya yang dilakukan oleh Bapenda supaya pendapatan ini tetap sesuai dengan target atau arahan dari Pak Gubernur, supaya tetap juga mencapai, walaupun tantangannya berat. Strategi apa yang dipakai, Pak? Ya, tentu kita menyikapi ini dengan membuat strategi, menyiasati kondisi seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah memperbaiki layanan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, untuk menjamin bahwa wajib pajak datang itu ke lokasi pelayanan yang aman, yang safe, yang membuat mereka juga nyaman karena mematuhi protokol kesehatan. Kami sediakan pertama kali cuci tangan, sanitizer, hand sanitizer, kemudian di kantor sebelum pelayanan sudah disemprot disinfektan. Awalnya begitu. Terus kemudian kursi-kursi pelayanan juga dibuat ada jaraknya. Itu awalnya tahapannya. Kemudian berkembang, kita sediakan disinfektan chamber, ya, kemudian kita ganti, bukan cairan disinfektan. Lalu bertambah lagi, semua yang datang harus wajib pakai masker. Lalu petugasnya juga harus pakai termogan, ya. Semua protokol itu kita patuhi untuk menjamin pelayanan tetap jalan. Nah, kemudian kita sadar juga bahwa ini tidak sesegera mungkin membuat wajib pajak datang. Karenanya kita dari awal sudah mengimbau ada upaya-upaya untuk membatasi pelayanan karena ada instruksi dari Maklumat Kapolri untuk mengurangi kerumunan sehingga keliling kami itu tidak beroperasi. Juga ada outlet-outlet yang juga tutup
karena tidak dapat memenuhi protokol kesehatan. Nah, kendala tadi kita arahkan kalau Anda bisa datang ke Samsat Induk untuk bayar pajak 5 tahunan, silakan. Tetapi kalau untuk pajak tahunan, dapat menggunakan inovasi kami, menggunakan aplikasi. Nah, ini nanti akan saya sampaikan berikutnya, tetapi intinya kita ingatkan bahwa pajak itu wajib dibayarkan. Kendala ada PSBB, kendala ada perintah-perintah untuk mematuhi protokol kesehatan, itu dijalankan, tetapi kita memberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa membayar pajak, tidak harus datang ke Samsat Induk. Untuk yang tahunan. Kalau yang 5 tahunan karena harus ada teknis yang harus dipenuhi, cek fisik dan sebagainya, maka itu tidak harus datang ke Samsat Induk. Nah, hal-hal seperti ini tentu kita jalankan. Selain itu kita juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. Kami punya aplikasi yang namanya Zonita Pamor. Nanti juga saya akan jelaskan berikutnya. Kerjasama dengan kabupaten kota ini sinergis, kolaboratif, karena saling membutuhkan. Kabupaten kota ada pajak bumi dan bangunan. Provinsi punya pajak kendaraan bermotor. Kita gabungkan, kita kerjasamakan untuk nantinya pembayarannya tidak sulit. Bisa di BUMDes. Ya, di BUMDes. Karenanya ini ada kewajiban kita untuk memperluas channel pembayaran, Bank BJB tentunya sebagai perwakilan dari Pemprov, untuk kerjasama dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang bertindak sebagai PPOB, Payment Point Online Banking, tempat pembayaran tagihan rekening secara online. Nah, hal-hal seperti ini kita tunjukkan bahwa memang ada cara lain yang memungkinkan dengan kondisi terbatas tadi dengan pendekatan digital. Jadi layanan berbasis digital. Oke, baik. Menarik tadi Pak Widi menyampaikan bahwa ada berbagai cara, berbagai strategi sampai ke desa, karena mengingat Jawa Barat ini cukup luas. 35 juta penduduk kurang lebih, memang juga harus bisa sampai ke desa dengan ada BUMDes. Namun ada hal lain Pak dari kesiapan dari SDM-nya, apakah juga ini kan ada PSBB tantangannya, terus kemudian pajak tetap harus bayar, harus masuk ke kas daerah. Itu bagaimana menyiapkan SDM, terus kemudian setelah itu nanti kita akan bahas bagaimana sebetulnya sistem online, ada berapa cara, itu yang akan kita bahas. Pak, jangan kemana-mana, setelah jeda kita akan kembali masih membahas tentang tantangan pendapatan daerah bersama Bapenda Jawa Barat dengan Pak Widi. Setelah jeda kita akan kembali.